Kami dari mahasiswa Administrasi Pendidikan kelas 4D ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama kami Syahrul Yusuf, NIM 120103111400. Perkenalkan, nama saya Oki Rahayu dengan NIM 120103161118. Perkenalkan, nama saya Rizky Wirdana Putri dengan nomor NIM 120103265504. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurzana dengan nomor NIM 120103265552. Di sini kami membuat video untuk memenuhi tugas pada mata kuliah tafsir dan hadis tarbiyah. Dan dalam video ini kami akan membahas tentang Surah Makkiyah dan Madaniyah. Nama saya Rizky Wirdana Putri, NIM 120103265504. Baiklah, saya akan menjelaskan materi kami tentang Surah Makkiyah dan Madaniyah. Pengertian Surah Makkiyah dan Madaniyah. Surah Makkiyah adalah ayat-ayat yang diturunkan sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, walaupun bukan turun di Mekah. Sedangkan Surah Madaniyah, ayat-ayat yang diturunkan setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, walaupun bukan turun di Madinah. Ayat-ayat yang diturunkan setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah dikategorikan Surah Madaniyah, seperti Surah An-Nisa ayat 58. Demikian, Surah Al-Maidah ayat 3 dikategorikan sebagai Surah Makkiyah, yang diturunkan sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Surah Al-Maidah menjelaskan tentang terjadinya haji wada. Yang kedua, perbedaan mendasar tentang Surah Makkiyah dan Madaniyah. Surah Makkiyah diturunkan sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Kurun waktunya 12 tahun, 15 bulan, 13 hari. Dihitung dari 17 Ramadan tahun ke-41 dari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai 1 Rabiul Awal tahun ke-63 dari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terdiri dari total ayat Makkiyah yang terdiri dari 4.780 ayat dan yang tercantum dalam 86 surah. Surah Makkiyah juga tergolong sebagai surah yang pendek-pendek, seperti surah An-Nas, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq. Biasanya surah Al-Makkiyah diawali dengan kalimat Ya Ayyuhan Nas, dan surah Makkiyah juga terdapat ayat sajadah yang jumlah ayatnya 16 ayat yang mengandung umat yang terdahulu dan rata-rata perintah seruan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan surah Madaniyah, surah yang diturunkan setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Kurun waktunya turunnya ayat Al-Quran 9 tahun, 9 bulan, 9 hari sampai 9 Zulhijjah tahun ke-63 dari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Total jumlah ayat yang diturunkan yaitu 1.510 yang tercantum dalam 28 surah. Surah Madaniyah tergolong sebagai surah yang panjang-panjang. Biasanya diawali dengan kalimat Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Surah Madaniyah juga mengandung hukum dan orang-orang mukmin, kaum muhajirin, kaum ansor. C. Cara mengetahui Makkiyah dan Madaniyah. Untuk mengetahui dan menentukan Makkiyah dan Madaniyah, para ulama bersandar kepada Sima'in Naqli dan Qiyasi Ijtihadi. Sima'in Naqli yaitu didasarkan pada riwayat yang sahih dari para sahabat yang hidup pada saat menyaksikan turunnya wahyu. Sedangkan Qiyasi Ijtihadi yaitu didasarkan pada ciri-ciri Makkiyah dan Madaniyah apabila surat Makkiyah terdapat suatu ayat yang mengandung sifat badani.
atau mengandung peristiwa madani, maka dikatakan ayat tersebut madani. Apabila surat dalam madaniyah terdapat suatu ayat yang mengandung sifat makki, maka ayat tadi dikatakan sebagai ayat makki. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri surah Al-Makkiyah dan surah Madaniyah. Adapun ciri-ciri surah Al-Makkiyah dapat dilihat dari dua sudut pandang. Yang pertama dilihat dari kata yang digunakan, yang kedua dilihat dari isi kandungan ayatnya. Yang pertama yaitu ciri-ciri surah Al-Makkiyah dilihat dari suku kata. Surah Al-Makkiyah dilihat dari suku kata, yaitu memiliki ayat atau aspek bahasa yang pendek-pendek. Kedua, bahasa yang digunakan sangat menyentuh perasaan. Yang ketiga yaitu banyak menggunakan kata qasam, tasbih, dan amsal. Yang ketiga, yang selanjutnya di dalam surah yang tergolong Al-Makkiyah terdapat lafaz kalla dan ya ayyuhan nas. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri surah Al-Makkiyah dilihat dari isi kandungan. Yang pertama yaitu memiliki isi kandungan tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya berisikan tentang risalah Allah Subhanahu wa taala, berisikan tentang kisah-kisah nabi dan rasul terdahulu dan umat-umat terdahulu, berisikan tentang hari kiamat dan segala kengeriannya, berisi tentang hari pembalasan dan hari pembangkitan, dan berisi tentang hari pembalasan dan pembangkitan, berisi tentang kenikmatan surga dan siksaan neraka. Kenikmatan surga dan berisi tentang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri surah Madaniyah. Surah Madaniyah juga dilihat dari dua sudut pandang, yaitu dilihat dari suku kata yang digunakan dan isi kandungan. Yang pertama, ciri-ciri surah Madaniyah yang dilihat dari suku kata yang digunakan. Surah Madaniyah memiliki ayat yang panjang-panjang yang dapat menjelaskan pengertian atau maksud dari ayat tersebut. Kedua, yaitu surah Madaniyah memiliki kata-kata yang kuat, yang sangat mendalam, yang sangat mudah dimengerti. Yang ketiga, yaitu surah Al-Makkiyah biasanya surah Madaniyah memiliki lafaz ya ayyuhalladzina amanu. Selanjutnya yaitu ciri-ciri surah Madaniyah yang dilihat dari isi kandungan. Ciri-ciri surah Madaniyah yang dilihat dari isi kandungan yaitu memiliki perintah untuk berisikan perintah dan sanksi-sanksi seperti perintah beramal ibadah, perintah beramal soleh, perintah berjihad, perintah untuk para ahli kitab masuk ke dalam Islam dan sebagainya. Dan di dalam isi kandungan surah Madaniyah pun terdapat isi dialog antara para ahli kitab. Yang selanjutnya yaitu berisikan tentang hukum-hukum dan perundang-undangan. Yang selanjutnya yaitu berisikan tentang banyak menceritakan tentang golongan orang-orang yang munafik. Baiklah, demikian ciri-ciri surah Madaniyah dan surah Al-Makkiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Anissa Nurjana. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai tentang faedah mengetahui surat Makkiyah dan Madaniyah. Faedah atau manfaat dari kita mengetahui dan mempelajari surah Makkiyah dan Madaniyah itu ada 3. Yang pertama,
dapat digunakan sebagai alat bantu oleh mufassir atau para penafsir untuk menafsirkan Al-Quran. Pengetahuan akan tepat turunnya Al-Quran itu dapat membantu para mufassir untuk menemukan penafsiran yang benar. Dan dari sana juga para mufassir juga dapat membedakan mana ayat yang nasih, mansukh, dan tahsis. Dan yang kedua, faedah atau manfaat dari kita mempelajari surah Makkiyah dan Madaniyah ini, kita dapat mendalami gaya bahasa Al-Quran dan juga kita dapat mengaplikasikannya ke dalam metode berdakwah. Misalnya bisa kita dilihat bahasa yang digunakan dalam surah Makkiyah ini cenderung pendek dan berisi pada kabar gembira. Sedangkan pada ayat Madaniyah ini bahasa yang digunakan yaitu kalimat yang panjang yang membahas tentang tata cara kehidupan yang benar atau baik. Nah, dari sana juga bisa kita lihat, kita ketahui bahwa Makkiyah dan Madaniyah ini memiliki bahasa tersendiri dalam hal penyampaian berdakwah. Faedah atau manfaat yang didapat dari kita mengetahui surah Makkiyah dan Madaniyah adalah kita dapat mengetahui sejarah Nabi Muhammad SAW melalui ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan. Membahas Makkiyah dan Madaniyah berarti juga membahas tentang proses dan perjalanan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Selain itu, kita mengetahui surah Makkiyah dan Madaniyah ini juga faedahnya kita mengetahui tentang proses pertama kali turunnya wahyu dan wahyu yang terakhir diturunkan, dan juga di mana tempat diturunkannya.